Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, bertemu kembali dengan kami di Facts and News, membahas fakta-fakta menarik dan berita terkini di belahan dunia. 5 fakta sains dalam Al-Quran yang mengejutkan. Ada banyak indikasi bahwa kitab Al-Quran sebenarnya adalah firman Tuhan. Tanda itu muncul dalam kandungan Al-Quran berupa informasi ilmiah atau bukti lain yang mendukung realitas kitab suci. Dilansir di About Islam, berikut ini adalah beberapa fakta menakjubkan yang ditemukan dalam Al-Quran. Number 1. Awal kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Meskipun kita semua tahu bahwa air diperlukan untuk kehidupan, Al-Quran membuat pernyataan yang tidak terduga. Kami membuat semua makhluk hidup dari air. Akankah mereka tidak percaya? Surat Al-Anbiya ayat 30. Air diakui sebagai sumber segala kehidupan dalam kitab suci ini. Sel adalah blok bangunan dari semua makhluk hidup. Kita sekarang tahu bahwa air membentuk sebagian besar sel dalam buku teks biologi. Misalnya, 80K sitoplasma, substansi sel dasar, dari sel hewan konvensional dicirikan sebagai air. Hanya setelah penemuan mikroskop terungkap bahwa makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air. Kebenaran ini, bagaimanapun, dinyatakan ratusan tahun yang lalu di Gurun Arab. Number 2. Perlindungan langit. Dalam Al-Quran, langit memainkan peran penting dalam melindungi bumi. Langit melindungi bumi dari sinar matahari yang mematikan. Radiasi matahari akan membunuh semua kehidupan di bumi jika langit tidak ada. Ini juga berfungsi sebagai selimut untuk bumi, melindunginya dari dinginnya ruang angkasa. Al-Quran meminta kita untuk memperhatikan langit dalam ayat berikut. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Surat Al-Anbiya ayat 32. Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan. Sifat pelindung langit ditemukan oleh penelitian ilmiah yang dilakukan pada abad ke-20. Number 3. Besi. Besi bukanlah elemen alami di planet ini. Besi tidak berkembang di bumi. Sebaliknya, itu datang dari luar bintang. Ini mungkin tampak aneh, namun itu benar. Sebuah meteorit memenjarakan planet ini miliaran tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, besi di meteorit ini berasal dari bintang jauh yang meledak. Al-Quran mengatakan hal berikut tentang asal-muasal besi. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat, dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25. Kata, diturunkan, digunakan oleh Tuhan untuk menggambarkan besi. Besi bukanlah bahan duniawi, seperti yang dijelaskan oleh bagian itu, tetapi diturunkan untuk kepentingan manusia. Fakta bahwa besi tiba di bumi dari luar tata surya tidak diketahui oleh sains abad ke-7. Number 4. Pegunungan. Al-Quran menarik perhatian kita pada karakteristik pegunungan yang sangat penting. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Surat An-Naba 6-7. Al-Quran menggunakan kata pasak untuk menggambarkan gunung, menyiratkan bahwa mereka memiliki akar yang dalam. Faktanya, gunung memiliki akar yang dalam, dan istilah pasak adalah cara yang baik untuk menggambarkannya. Gunung, menurut buku ahli geofisika Frank Press, Earth, seperti pilar yang terkubur jauh di bawah permukaan bumi. Gunung Everest, terlihat di bawah, yang berdiri kira-kira 9 km di atas permukaan laut, memiliki akar yang memanjang lebih dari 125 km. Konsep bahwa gunung memiliki pilar yang dalam, mirip dengan akar, tidak disadari sampai awal abad ke-20, ketika teori lempeng tektonik dikembangkan. Number 5.
Pelebaran alam semesta. Pada saat ilmu astronomi masih primitif, perluasan alam semesta dijelaskan dalam Al-Quran, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Surat Az-Zariyat 47. Perluasan alam semesta baru ditemukan seabad yang lalu. Penemuan alam semesta yang mengembang adalah salah satu revolusi intelektual besar abad ke-20, kata fisikawan Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time. Namun, bahkan sebelum penemuan teleskop, Al-Quran mengakui perluasan kosmos. Nah, itulah fakta-fakta menarik yang jarang diketahui. Semoga bermanfaat untuk kami dan kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.